Inilah Jakarta, ibu kota Indonesia, tempat tinggal lebih dari 10 juta orang. Kota ini kini padat, tercemar, dan sebagian wilayahnya terancam tenggelam. Di sisi lain, kita memiliki IKN Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia. Saat ini, pembangunannya masih berjalan, dan Presiden Joko Widodo menargetkan upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 sudah dapat dilaksanakan di sana. IKN Nusantara digadang-gadang bakal menjadi ibu kota paling spektakuler di Asia, sebuah kota metropolitan berteknologi tinggi yang didukung dengan energi terbarukan. Biaya pembangunannya pun tidak tanggung-tanggung, yakni menyentuh 466 triliun rupiah. Tapi benarkah IKN terancam mangkrak dan Prabowo Subianto enggan melanjutkan warisan Jokowi? Mari kita simak video ini. Kisah lahirnya IKN Nusantara bukanlah sebuah gagasan yang instan. Ide ini sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno pada tahun 1957 yang mengusulkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah 40 tahun, pada 1997, Presiden Soeharto kembali mengemukakan gagasan serupa, tetapi ingin memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. Akhirnya, pada tahun 2019, Presiden Jokowi memastikan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Proses pembangunannya dibagi menjadi 5 tahap yang dijadwalkan selesai pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. IKN Nusantara dirancang untuk menjadi kota yang spektakuler, 4 kali lebih luas dari DKI Jakarta yang mampu menampung 2 juta orang. Sekitar 65% dari luasnya akan terdiri dari ruang hijau, termasuk hutan, kebun, dan taman. Sementara 10% akan dialokasikan untuk pertanian, menjadikan hanya seperempat wilayah yang akan ditempati oleh bangunan. Di pusat kota akan berdiri Istana Kepresidenan atau Istana Garuda, di mana patung Garuda raksasa setinggi 70 meter akan menghiasi area tersebut. Sistem transportasi berbasis kecerdasan buatan akan memudahkan akses ke berbagai lokasi dalam waktu 10 menit dengan sumber energi dari energi terbarukan. Hutan tropis yang mengelilingi kota akan memberikan kesan seperti berada di dunia film Avatar. Namun, tantangan besar menanti dalam mewujudkan rencana ini. Pembangunan IKN dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama, yang berlangsung dari 2022 hingga 2024, akan fokus pada area pemerintahan. Ini adalah fase paling ambisius karena memiliki tenggat waktu hanya 2 tahun. Jokowi ingin IKN menjadi warisannya. Fase kedua, dari 2025 hingga 2029, akan difokuskan pada pengembangan industri, pendidikan, pangan, dan retail, dengan target merelokasi 1,2 juta orang ke IKN. Namun, hal ini menimbulkan keraguan mengenai kesiapan tempat tinggal dalam waktu singkat. Fase ketiga hingga kelima dari 2030 hingga 2045 akan melanjutkan pembangunan untuk menjadikan IKN sebagai kota paripurna yang terbaik di dunia. Namun, keberhasilan ini tergantung pada pelaksanaan yang sesuai rencana. Sayangnya, dalam 2 tahun terakhir, pembangunan IKN berjalan lebih lambat akibat cuaca buruk dan masalah rantai pasokan. Dari total biaya 466 triliun rupiah, sekitar 20% berasal dari APBN, sedangkan 80% diharapkan dari investor. Sayangnya, hingga saat ini belum ada investasi luar yang masuk, dan anggaran APBN tinggal tersisa 17 triliun rupiah. Pemerintah sudah berupaya merayu investor dengan berbagai tawaran, namun hasilnya masih nihil. Apakah IKN Nusantara akan mangkrak? Belum pasti. Namun, masa depan proyek ini berada di tangan Presiden baru, Prabowo Subianto. Keberaniannya dalam mengalokasikan dana APBN di era pemerintahannya akan sangat menentukan. Kita berharap ada keajaiban setelah peresmian Agustus lalu, sehingga para investor yang sebelumnya enggan mau berinvestasi di IKN. Jika ini terwujud, Prabowo tidak perlu mengorbankan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara.